I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Aku bukan ini gak apa ya? Dia beda agama gak sih? Lihat, ini loh sama-sama yoga. Iya, gak kayak kita ya, kita kan seagama. And I said to her, Kayaknya aku nggak bisa deh kalau kita kayak gini terus. Kenapa? Nggak bisa Yok, nggak bisa. Percuma kamu masuk ke agamaku tapi kamu nggak yakin sama agamaku. Nah, emang aku salah. Salah Yok, kayak gini tuh salah. Terus aku harus gimana dong? Ya udah, kamu cari cewek lain aja yang sama kayak aku tapi seagama sama kamu. Nggak bisa, aku mana sama kamu. Bisa Yok, bisa. that's true. Banyak cewek yang seumuran sama aku tapi seagama sama kamu. Nggak bisa, aku mendingan kita jalan sama kamu daripada jalan sama orang lain. Aku capek Yok, aku nggak bisa. Aku capek kita jalan. Dari keyakinan ke lain, jangan sampai kemudian keyakinan kita juga digadaikan ya hanya untuk urusan cinta, ya. Jangan sampai saya bisa paham ya sampai situ ya. Artinya jangan sampai nanti kemudian ada lawan jenis yang mungkin berkeyakinan yang lain, kemudian kok kita sampai tega gitu ya, sampai udah nggak apa-apa saya pengen ikut dia misalkan begitu hanya untuk ya karena tadi alasan hidup sendiri atau hanya individu sendiri masing-masing aja itu tidak akan bisa. Artinya kita makhluk sosial yang harus bisa bermasyarakat, ya, harus punya teman gitu ya. Memang sejatinya circle itu kan mempengaruhi. Makanya kenapa kita harus mencari circle atau pertemanan yang baik. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan agama, ya, selama dalam koridor untuk kehidupan sosial atau bermasyarakat bagi tamu biasanya kita harus punya toleransi ya kan, atau tenggang rasa ya kalau dalam kewarganegaraan tuh PPKN. Kalau itu belajar PPKN itu kita harus punya sikap tenggang rasa kepada orang lain, apalagi kita hidup di Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika ya kan, dia berbagai macam keyakinan. Nah itu kita harus tetap satu ya di dunia maya gitu ya. Kita diberikan apa istilahnya, para netizen itu kan memberikan komentar-komentar yang mungkin dulu tidak ada. Nah sekarang mungkin sudah viral ya, atau menjadi zamannya sudah berubah ya, sudah menjadi zaman serba medsos gitu ya. Kita harus menjaga lisannya ya, karena sebenarnya kuncinya itu ya dari lisan. Artinya ketika lisan kita tidak bisa berbicara dengan baik, itu akan merepresentasikan semuanya. Ya, artinya apakah itu akhlak kita baik dan sebagainya itu tergantung dari lisan kita juga. Gitu ya. Jadi ketika kita berkomentar tadi, kemudian membuat konten, pertama membuat konten harus yang betul-betul dilihat ya. Artinya sekarang itu banyak ujian. Nah, kalau untuk orang-orang lain yang kemudian berkomentar negatif, ya itu silahkan kembalikan kepada mereka, karena sejatinya apa yang kita berbuat itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita berbuat sesuatu yang jelek atau yang baik, nah itu nanti akan kembali kepada diri kita mungkin dalam bentuk apapun itu. Ya, artinya kalau dibilang karma itu ada ya. Betul, sepertinya betul ya memang, karena apa yang ketika kita mengucapkan hal yang buruk, hal yang jelek, nanti juga akan kembali kepada kita. Jadi kita mengucapkan hal yang baik, insya Allah itu juga akan menjadi kebaikan juga. Kita sebagai mahasiswa harus menghargai dan bisa beretika dengan baik saat berkomentar di media sosial. Kita sebagai mahasiswa juga harus lebih cerdas dalam bermedia sosial, karena ketikan yang kita tulis merupakan tanggung jawab untuk perbuatan kita sendiri.